Dalam sudut pandang Islam, sejarah bangsa Amalek tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, ada beberapa referensi tentang mereka dalam literatur Islam, termasuk dalam hadis dan tafsir, serta sejarah yang berkembang melalui tradisi lisan dan tulisan. Berikut ini adalah sejarah bangsa Amalek dari perspektif Islam. Beberapa ahli sejarah Islam menyebutkan bahwa Amalek adalah keturunan Nabi Nuh melalui putranya, Ham. Dalam tradisi Islam, bangsa Amalek dikenal sebagai salah satu suku kuno yang kuat dan besar yang muncul setelah banjir Nuh. Mereka dikenal sebagai suku yang hidup di kawasan Arab dan wilayah-wilayah sekitarnya. Amalek digambarkan sebagai bangsa yang tangguh, berperawakan tinggi, dan kuat, seringkali dihubungkan dengan kemegahan fisik dan kekuatan militer. Mereka juga diperkirakan hidup di berbagai wilayah termasuk Mesir, Palestina, dan Semenanjung Arab. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan bangsa Amalek, tradisi Islam menghubungkan mereka dengan beberapa peristiwa yang terkait dengan para nabi, terutama dalam kisah Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan beberapa pemimpin lain dalam sejarah Yahudi dan Arab. Dalam literatur Islam, bangsa Amalek diidentifikasi sebagai musuh dari Bani Israel, mirip dengan bagaimana mereka digambarkan dalam Alkitab. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel melarikan diri dari perbudakan di Mesir, bangsa Amalek menghadang mereka. Dalam kitab Yahudi, ini terjadi dalam pertempuran di Refidim. Tetapi dalam literatur Islam, detail peristiwa ini lebih kabur. Namun, permusuhan antara Amalek dan Bani Israel juga tercatat dalam narasi Islam. Dalam beberapa tradisi tafsir, bangsa Amalek disebut sebagai penguasa Yerikho sebelum penaklukan kota oleh Yusha bin Nun, Joshua, yang merupakan pengikut Nabi Musa. Yusha memimpin Bani Israel untuk memasuki Yerikho dan mengalahkan penduduknya, yang dalam beberapa sumber dianggap sebagai Amalek. Ada juga beberapa kisah dalam literatur Islam yang menggambarkan bangsa Amalek sebagai salah satu bangsa yang akhirnya ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, raja besar Israel yang dikenal karena hikmah dan kekuatannya. Meskipun detailnya bervariasi, kisah-kisah ini menekankan dominasi Nabi Sulaiman atas berbagai suku dan bangsa di wilayah sekitarnya, termasuk Amalek. Dalam beberapa tradisi sejarah Arab, bangsa Amalek dianggap sebagai penduduk asli yang mendiami berbagai bagian semenanjung Arab sebelum kedatangan suku-suku Arab yang lebih dikenal seperti Ad dan Thamud. Beberapa sejarawan Arab klasik seperti Ibnu Khaldun mengaitkan Amalek dengan penduduk awal Arab yang mendiami wilayah seperti Mekkah dan Yaman. Dalam beberapa riwayat, bangsa Amalek bahkan disebut sebagai salah satu bangsa yang sempat menguasai wilayah Mekkah sebelum kedatangan Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun, setelah kedatangan Nabi Ibrahim, bangsa Amalek digantikan oleh suku Jurhum yang kemudian membantu mengurus sumur Zam-Zam bersama Ismail. Dalam tradisi Islam, kejatuhan bangsa Amalek tidak diceritakan secara rinci. Namun, ada konsensus bahwa bangsa ini pada akhirnya binasa atau diintegrasikan dengan suku-suku lain setelah dihadapkan dengan berbagai nabi dan tokoh besar seperti Nabi Musa dan Nabi Sulaiman. Seperti bangsa-bangsa kuno lainnya, Amalek dipandang sebagai contoh kaum yang ditolak oleh Tuhan karena kekufuran dan tindakan zalim mereka. Seperti dalam tradisi Yahudi dan Kristen, keberadaan dan peran Amalek seringkali digunakan dalam narasi Islam sebagai peringatan bagi umat manusia agar tidak menentang perintah Tuhan. Bangsa-bangsa kuno yang dihancurkan, termasuk Amalek, dianggap sebagai contoh akibat dari kezaliman, kekufuran, dan perlawanan terhadap para nabi. Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan Amalek, namun literatur tafsir dan sejarah Islam, terutama dari abad-abad awal, seringkali memasukkan Amalek dalam kisah-kisah nabi dan sejarah bangsa Israel serta Arab. Secara keseluruhan, meskipun sejarah bangsa Amalek dalam pandangan Islam tidak sejelas dalam Alkitab, mereka tetap diingat sebagai salah satu suku besar dan kuat yang menentang nabi-nabi Allah dan akhirnya dihancurkan karena kezaliman mereka. Dalam perspektif Islam,
kisah peperangan antara bangsa Amalek dan Bani Israel tidak banyak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Namun, narasi ini muncul dalam literatur tafsir dan sejarah Islam yang seringkali sejalan dengan kisah dari tradisi Yahudi terkait hubungan permusuhan antara kedua bangsa tersebut. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, berbagai riwayat dari tradisi Islam mengisyaratkan beberapa peperangan yang melibatkan bangsa Amalek dan Bani Israel. Seperti dalam tradisi Yahudi dan Kristen, bangsa Amalek dianggap sebagai salah satu musuh utama Bani Israel, kaum Yahudi. Mereka pertama kali dihadang oleh bangsa Amalek tak lama setelah Bani Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa, suatu peristiwa yang juga dikenal sebagai Eksodus dalam Alkitab. Dalam tradisi Yahudi, ini terjadi di tempat yang disebut Refidim, di mana bangsa Amalek menyerang orang-orang Israel yang sedang melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun, dalam perspektif Islam, walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tafsir dan hadis menggambarkan peristiwa ini sebagai bagian dari peperangan yang dilakukan Bani Israel dengan berbagai musuh mereka di perjalanan menuju Kanaan. Dalam tradisi Islam, Yusha bin Nun yang merupakan penerus Nabi Musa memiliki peran penting dalam pertempuran melawan bangsa Amalek. Yusha bin Nun dikenal sebagai pemimpin Bani Israel yang membawa mereka masuk ke tanah suci setelah wafatnya Nabi Musa. Salah satu peperangan besar yang dipimpin oleh Yusha adalah penaklukan Jericho, di mana dalam beberapa tafsir, bangsa Amalek disebut-sebut sebagai salah satu penduduknya yang harus dikalahkan. Beberapa catatan sejarah Islam juga menyebutkan bahwa Nabi Musa memerintahkan Yusha bin Nun untuk memerangi bangsa Amalek, dan ini berlanjut setelah Musa wafat. Dalam narasi ini, Amalek seringkali dianggap sebagai bangsa yang zalim dan menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi, sehingga mereka layak dihukum oleh Allah. Tradisi Islam juga menghubungkan bangsa Amalek dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang sangat kuat dan memiliki kekuasaan yang besar atas berbagai bangsa, termasuk bangsa-bangsa musuh. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa bangsa Amalek, sebagai salah satu suku kuno yang kuat, menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Namun, kisah ini tidak muncul secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi muncul dalam literatur sejarah dan tradisi Islam. Di sini, Amalek dilihat sebagai contoh dari bangsa yang tidak tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah dan akhirnya mengalami kehancuran. Dalam Islam, Amalek sering digambarkan sebagai simbol kezaliman dan penolakan terhadap kebenaran Tuhan. Mereka dianggap sebagai bangsa yang menentang perintah Allah dan melawan para nabi yang diutus untuk membawa kebenaran. Sebagai konsekuensinya, mereka mengalami kekalahan dan kehancuran, baik melalui pertempuran langsung dengan Bani Israel maupun melalui hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka. Bangsa Amalek dalam pandangan Islam termasuk dalam kategori bangsa-bangsa kuno yang disebut Ahlul Bash, bangsa yang mengalami hukuman Tuhan yang dihancurkan karena kesombongan, kekufuran, dan tindakan-tindakan zalim mereka. Dalam tradisi Islam, kisah bangsa Amalek sering dipandang sebagai pelajaran moral. Sebagaimana bangsa-bangsa lain yang menentang Allah dan nabi-nabinya, Amalek diambil sebagai contoh tentang apa yang akan terjadi pada bangsa-bangsa yang berbuat zalim dan menolak kebenaran. Peperangan dengan Bani Israel juga sering dianggap sebagai peperangan antara kebenaran yang diwakili oleh para nabi dan pengikut mereka, dan kebatilan yang diwakili oleh musuh-musuh Allah seperti Amalek. Dalam sudut pandang Islam, meskipun Al-Quran tidak menyebutkan secara rinci tentang Amalek, tradisi Islam melalui tafsir dan literatur sejarah menggambarkan bangsa ini sebagai musuh Bani Israel, khususnya dalam masa Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Bangsa Amalek dilihat sebagai contoh dari bangsa yang menentang nabi-nabi Allah dan akhirnya dihancurkan karena kezaliman mereka. Peperangan antara Bani Israel dan Amalek digambarkan dalam Islam sebagai bagian dari perjuangan antara kebenaran melawan kebatilan, dan Amalek menjadi simbol dari kezaliman dan penolakan terhadap perintah Tuhan.
Meskipun sudut pandang Islam tidak memberikan rincian sebanyak tradisi Yahudi mengenai bangsa Amalek, narasi tentang mereka tetap menjadi bagian penting dalam konteks sejarah dan pelajaran moral dalam ajaran Islam.